Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan serial Ila Galigo. Dan kini, kita telah berada di episode yang ke-76. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia Ila Galigo Series episode yang ke-76. Fokus utama cerita kali ini adalah pada anak pertama Ila Galigo yang telah lahir di Pujananting. Anak hasil dari perkawinannya dengan Putri Tompo. Dia bernama Lama Pangandro. Sama seperti ayahnya, Lama Pangandro juga tumbuh sebagai anak yang gemar menyabung ayam. Sejak kecil, dia sudah tertarik dengan gelanggang sabung ayam. Sehingga tak heran apabila Putri Tompo pun membiarkan anaknya ini untuk pergi menyabung ayam. Meski begitu, Lama Pangandro ini nampaknya agak berbeda dengan Ila Galigo. Jika La Galigo tumbuh sebagai anak yang ceria, maka Lama Pangandro justru tumbuh sebagai anak yang melankolis. Dia tumbuh tanpa mendapatkan perhatian dari sang ayah, yang sudah seperti Bang Toib, pergi tak pulang-pulang. Ada suatu momen di mana usai menyabung ayam, anak-anak lain yang menyabung bersama Lama Pangandro ini dijemput oleh ayah mereka masing-masing. Sedangkan Lama Pangandro, tentu dia tidak dijemput oleh ayahnya. Hanya beberapa pengawal saja yang setia menemaninya. Alhasil, rasa penasaran pun tumbuh semakin besar dalam diri Lama Pangandro ini. Dia seringkali bertanya-tanya, kemana gerangan ayahnya pergi? Kenapa ayahnya tak pernah pulang? Apakah ayahnya sebenarnya masih hidup? Dan jika masih hidup, siapa sebenarnya sosok ayahnya ini? Rasa penasaran ini terus tumbuh seiring dengan perkembangannya. Lama Pangandro pun telah beranjak remaja. Pada saat itu, Putri Tompo merasa sudah waktunya untuk Lama Pangandro mengetahui kebenaran di balik siapa sosok ayahnya. Akhirnya, Putri Tompo pun menjelaskan bahwa ayah dari Lama Pangandro ini adalah seseorang yang bernama Ila Galigo, seorang raja yang memimpin di kerajaan Cina. Putri Tompo pun menjelaskan tentang sosok Ila Galigo, tentang bagaimana kisah dari Ila Galigo ini sehingga bisa sampai di kerajaan Pujananting. Semua kisah itu sukses membuat Lama Pangandro jadi terbelalak. Dia tidak menyangka punya ayah yang sehebat itu. Dia semakin terkesima kalau mengetahui bahwa kerajaan Cina adalah tempat paling ramai dikunjungi oleh para penyabung ayam dari berbagai penjuru negeri. Maka timbullah rasa keinginan dalam diri Lama Pangandro untuk pergi berlayar ke Ale Cina dan menemui sang ayahnya di sana. Namun karena usianya masih remaja, maka Putri Tompo pun melarang anak sematawayangnya ini untuk pergi. Sekalipun Lama Pangandro berjanji untuk pulang kembali ke Pujananting, namun tetap saja Lama Pangandro masih dianggap anak-anak. Hari-hari pun terus berlanjut. Lama Pangandro tumbuh menjadi seorang kesatria gagah berani. Dia dilatih khusus ilmu bela diri dan juga teknik menggunakan berbagai senjata. Kesehariannya benar-benar membuatnya menjadi seorang prajurit handal dan perkasa. Pada titik ini, Lama Pangandro tidak lupa dengan keinginannya untuk pergi ke Ale Cina. Dia pun sekali lagi meminta izin kepada ibunya untuk pergi berlayar ke Ale Cina. Dan pada titik ini, sang ibu sudah tak punya lagi alasan untuk menahan anaknya ini. Walau masih dengan berat hati, akhirnya Putri Tompo pun mengizinkan anaknya ini untuk pergi ke Ale Cina. Tenang saja ibunda, meskipun aku punya darah Tougi, namun bukan berarti aku akan tinggal di negeri Ugi selamanya. Aku pasti akan kembali lagi ke sini. Demikian ucap Lama Pangandro
sambil memeluk ibunya. Singkat cerita, dibuatlah sebuah kapal yang akan digunakan Lama Pangandro nantinya. Kapal itu diberi nama Witoweng Pedaulang. Dan tibalah hari di mana Lama Pangandro akan pergi ke Alecina. Sekali lagi, Lama Pangandro berjanji bahwa dia akan kembali lagi ke Pujananting. Lama Pangandro bahkan bersumpah, sekalipun seluruh warga di Alecina memintanya untuk tinggal atau bahkan menjadi raja, dirinya tetap tidak akan mau dan memilih untuk kembali ke Pujananting. Putri Tompo tersenyum mendengar hal itu, meskipun terbesit sedikit kekhawatiran dalam benaknya. Bagaimana jika Lagaligo justru menahan Lama Pangandro? Jelas, bukan hal yang sulit bagi Lagaligo untuk melakukan hal itu. Namun, rasa khawatir itu sebisa mungkin ditutupinya. Dia yakin dengan sumpah anaknya. Dia tahu bahwa Lama Pangandro adalah anak yang tumbuh dengan cara yang baik. Maka jelas, dia pasti akan menjadi orang yang menepati janjinya. Demikian pikir Putri Tompo. Alhasil, berlayarlah Lama Pangandro beserta rombongannya ke Alecina. Ini merupakan pertama kalinya Lama Pangandro pergi berlayar. Dia pun tentu sangat antusias. Dia menghabiskan hari-harinya duduk di ujung kapal untuk menyaksikan pemandangan lautan. Setiap kali dia melihat pulau, dia selalu bertanya, apakah itu Alecina? Tentu saja itu bukan Alecina. Alecina masihlah sangat jauh. Rombongan Lama Pangandro ini sejatinya hanyalah rombongan kecil biasa. Tidak nampak tanda-tanda bahwa mereka adalah rombongan dari suatu kerajaan besar. Alhasil, berkat hal itu, mereka selalu berhasil selamat dari pemeriksaan apabila melewati kerajaan lain. Lama Pangandro bahkan dikira sebagai seorang nelayan biasa, dan bukan sebagai seorang pangeran. Dan pada akhirnya, setelah berlayar selama kurang lebih 3 pekan, sampai jualah Lama Pangandro di kerajaan Cina. Lama Pangandro segera turun dari kapalnya dan menghirup baik-baik udara di negeri Cina ini. Negeri yang merupakan tanah leluhurnya. Sekalipun Lama Pangandro baru pertama kali tiba di negeri ini, namun entah mengapa dia merasa rindu dengan tanah Ugi ini. Maka segeralah Lama Pangandro datang ke gelanggang sabung ayam. Secara kebetulan, di sana ada Sauri Gading yang nampak juga sedang menyabung ayam. Segera Lama Pangandro menemuinya dan langsung menantang orang tersebut. Sauri Gading memperkenalkan dirinya. Ketika nama Sauri Gading disebut, Lama Pangandro langsung terperanjat kaget. Inilah sosok kakeknya, sosok yang melegenda ke berbagai penjuru negeri. Sauri Gading, sang raja lautan. Alhasil, keduanya pun langsung mulai mempertandingkan ayamnya masing-masing. Pertarungan berlangsung sengit, namun pada akhirnya berhasil dimenangkan oleh Lama Pangandro. Hal itu sukses membuat Lama Pangandro girang bukan main. Dia pun langsung menari-nari bersama dengan para pengawalnya, membuat Sauri Gading jadi sedikit teringat dengan sosok Lagaligo sewaktu masih kecil. Lagaligo yang sedang berada dalam istana nampak sedikit risih mendengar keributan di gelanggang sabung ayam. Dia semakin tertarik ketika mengetahui ayam Sauri Gading telah dikalahkan oleh ayam dari seseorang yang tidak dikenal. Maka Lagaligo pun langsung menuju ke gelanggang sabung ayam tersebut. Kedatangannya membuat semua orang langsung tunduk hormat kepadanya. Aura rajanya benar-benar kelihatan. Lama Pangandro langsung terdiam membisu. Inilah sosok ayah yang selama ini dia cari-cari. Inilah ayahnya, Lagaligo. Meski begitu, Lama Pangandro berusaha mengontrol dirinya. Dia berusaha merahasiakan identitasnya. Lama Pangandro pun dengan berani langsung menantang Lagaligo untuk saling menyabung ayam. Lama Pangandro bahkan mengatakan bahwa jika dia kalah, maka dia akan menjadi tukang sapu di gelanggang sabung ayam ini. Taruhan itu sukses membuat Lagaligo langsung tertarik. Kau menarik juga ya anak muda. Kalau begitu, aku terima tantanganmu. Jika aku kalah, maka aku akan memberikanmu 2 buah kerajaan taklukanku. Kau bebas mengambil pajak dari 2 kerajaan itu. Nama kerajaannya adalah Sunrari Aja dan juga Pujananting. Demikian ucap Lagaligo. Ucapan itu sukses membuat Lama Pangandro sedikit kesal. Bisa-bisanya dia menganggap rendah kampung halamannya. Namun lagi-lagi Lama Pangandro berhasil mengontrol emosinya. Dan dia pun sepakat dengan persetujuan tersebut.
Dia siap untuk melawan ayah kandungnya sendiri. Lantas seperti apakah kelanjutan dari pertemuan ayah dan anak ini? Kita akan bahas di episode berikutnya. Dan teman-teman, itulah tadi Ila Galigo series episode yang ke-76. Kita masih akan lanjutkan lagi beberapa hari setelah video ini saya upload. Jadi silahkan ditunggu di channel ini. Oke? Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa untuk share ini video, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan Ki juga loncengnya, supaya tidak ketinggalan Ki kalau ada video-video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Terima kasih banyak telah menonton video sampai habis, dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.